sendiri, soalnya kemarin salah perawatan sih. Banyak obat yang kita gunakan, jadi untuk menekan dari biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melakukan perawatan alpukat sekaligus mengetahui tentang perkembangan dari alpukat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam perawatan alpukat yang sedang berbunga ataupun berbuah, kita harus melakukan pengecekan secara berkala, yang dimana pengecekan tersebut juga melakukan perawatan dari bunga, buah, ataupun pohon alpukatnya sendiri dengan cara penyemprotan ataupun pemupukan agar buah alpukat tersebut tidak gagal panen. Berikut ini adalah pembahasan dari kami. Oke, sahabat botanikal, di depan saya ini adalah alpukat muria ya. Yang perlu kita jelaskan, alpukat muria itu mempunyai ciri khas untuk pohon yang mempunyai benjolan seperti ini. Jadi untuk batangnya, batang bawahnya jadi seperti ini, dan sambungannya kan sambungan Jawa, jadi kelihatan ya sambungannya. Nah, bedanya di situ. Dan juga alpukatnya ini kita lagi melakukan perawatan, yaitu dengan cara pengecekan dan penyemprotan. Penyemprotannya sendiri itu menggunakan insektisida yang mana kita bisa beli di toko pertanian. Nah, tergantung kalian mau yang mereknya apa, dan juga untuk dari segi hama. Nah, kita melakukan pengecekan kalau misalnya hamanya itu misalnya kutu putih atau serangga-serangga yang mempunyai tulang ataupun mempunyai cangkang. Nah, itu kita menggunakan Alika kalau yang ada di sini. Jadi kita harus mengetahui yang namanya obat-obatan mana yang cocok untuk digunakan untuk membunuh hama. Nah, ada yang tanya nih, kenapa di sini Alika? Kalau buat obat-obatan yang lain gimana? Bisa tergantung sama yang namanya hama. Kalau Alika, kalau kita gunakan itu saat kita menangani kutu putih dan juga ulat juga iya, belalang juga iya, makanya kita melakukan penyemprotan dengan Alika. Nah, kayak gini kan, ini sebetulnya menggunakan skor atau dencis ini sudah mati. Nah, jadi untuk kalian yang memilih untuk obat-obatan yang lain silahkan, nggak apa-apa. Yang penting tahu fungsi dari obat tersebut dan juga dampak dari obat tersebut. Sedangkan kan kalau misalnya kan kita contohkan Alika kalau kita takarannya itu terlalu berlebih, nah, itu bisa menimbulkan yang namanya kerontokan. Kerontokannya itu kerontokan dari si buah ataupun si daun ataupun si bunganya. Jadi takarannya itu harus sesuai dengan apa yang dianjurkan, jangan terlalu berlebih. Karena kalau terlalu berlebih itu akan berdampak negatif. Kalau Alika yang kita pernah lakukan ya, soalnya kita pernah gemes sama yang namanya ulat terus menyerang aja. Nah, kita semprot dengan rada kental sedikit, ternyata dampaknya malah negatif, yaitu kerontokan. Ini juga pengalaman pribadi juga, jadi silahkan untuk diterapkan juga, karena jangan sampai kita sudah melakukan kesalahan dan sahabat botanikal juga melakukan kesalahan juga yang sama gitu. Nah, di depan saya ini adalah contoh untuk buah yang sudah dibuahi, yang tadinya sebiji gele ya, tapi kemudian berkembang seperti ini. Nah, ini umur kisaran 1 bulan ya, kayak gini nih ya. Untuk kalian yang harus hati-hati, perawannya alpukat itu saat masih kecil yang seperti ini. Ini itu bisa diserang sama yang namanya ulat ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau yang sebesar biji kedelai. Jadi kalau misalnya sebiji kedelai itu bisa diserang sama yang namanya belalang, sama yang namanya hama-hama yang lainnya seperti ulat. Nah, kalau yang kayak gini nanti ulat yang akan menyerang. Nah, kalau di sini biasanya itu akan masuk ke dalamnya sini, apalagi yang sebesar telur. Nah, sebesar telur itu masih bisa diserang sama yang namanya hama. Hamanya itu hama ulat. Jadi ulatnya itu masuk ke dalam alpukatnya dan membuat kegagalan si buah agar berkembang. Jadi tanaman tersebut mau tidak mau akan buahnya akan rontok. Nah, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai. Nah, kalau yang kayak gini, ini kita semprot selama ya kisaran rutinitas 1 minggu 1 kali kita semprot. Kurang dari 2 hari juga nggak apa-apa, 1 hari juga nggak apa-apa, lebih dari 1 hari juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Dan juga untuk alpukat yang sudah besar, yang seperti ini ya,
Ini tuh kalau yang seperti ini kita mau semprot 2 minggu 1 kali nggak apa-apa. Nah, ini sudah kisaran 3-4 bulan ya, antaranya segitulah ya, jadi sudah rada besar. Nah, meranjak ke 5 bulan, untuk kalian jangan melakukan pengemesan atau jangan melakukan perapukan, karena maksudnya untuk pengembangan buahnya ya. Karena kalau misalnya kita melakukan pengemesan atau perapukan untuk buah, nanti kan buahnya tambah besar. Kemungkinan besar itu kulitnya itu tidak mampu menopang untuk si daging buahnya, jadi itu akan menimbulkan crack. Karena kita pernah ngalamin untuk tahun yang kemarin, kita melakukan perapukan saat usia alpukat tersebut sudah mencapai kisaran 5 bulan menuju ke 6 bulan, jadi hampir matang gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin merabuk, ya usahakan kalau misalnya buah tersebut sudah belum mencapai 5 bulan atau di bawah 5 bulan tersebut. Nah gitu, kita juga merasakan sendiri, soalnya kemarin salah perawatan sih, jadi kita menerapkannya seperti itu. Jadi untuk kalian jangan melakukan kesalahan, intinya untuk perabukan silahkan dirabuk sebelum 5 bulan. Nah seperti itu ya. Oh iya, yang perlu dirabuk maksudnya itu untuk perkembangan buah ya. Ada ya kan yang rabuk untuk buah, ada rabuk untuk perkembangan. Nah kalau rabuk untuk buah jangan dikasih kalau misalnya sudah mencapai ke 5 bulan ya, sudah mencapai 5 bulan ke atas nggak usah dikasih, karena itu menunggu kematangan. Nah ini udah mencapai ke 5 bulan, jadi besar ya. Nah, tangan aja nggak bisa rakup nih. Nah ini hampir ready nih. Jadi kalau untuk kematangan sendiri, kalau ini alpukatnya ini gantelnya atau tangkainya yang ada di sini itu menguning ya, menguning itu tandanya ini sudah siap untuk dipanen. Tapi ini belum siap untuk dipanen karena masih 5 bulan ya, 5 bulan jalan, jadi kita harus menunggu lagi nih. Padahal sudah segini kan ya, termasuk alpukat yang jumbo. Nanti kita review untuk rasanya kalau misalnya sudah matang ya. Iya, merah kok. Ya ini masnya lagi melakukan penyemprotan ya. Ya, penyemprotan dengan insektisida. Kalian bisa menggunakan Alika, Kulakron, Dencis, dan obat-obatan yang lainnya. Tergantung kalian menemukan hamanya itu apa. Kalau kita kan kalau misalnya untuk seperti belalang ataupun seperti kutu putih, nah itu kan kalau Dencis sendiri kan tidak mati, jadi kita menggunakan Alika. Sedangkan kalau menggunakan Alika, kalian harus tahu dampaknya, yaitu dampaknya kalau terlalu banyak obat ataupun takarannya obat itu terlalu banyak, itu akan berdampak yang namanya kerontokan dari si buah ataupun si bunga ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Kemarin kita melakukan survei, dan surveinya itu kan banyak kutu putih. Nah makanya kita sekarang use Alika, jadi menggunakan Alika. Oh ya, untuk penyemprotannya yang ada di sini kita hanya memilih dari si buah dan juga bunga atau pentil. Nah jadi tangkainya kita juga semprot, tangkainya kayak gini kita semprot, dan juga ada bunganya kita semprot. Nah seperti itu, kita hanya memilih saja untuk ya ngirit obat lah, bukan keseluruhan dari si alpukat. Karena kalau memang itu mau keseluruhan dari si alpukat, itu saat musim hama. Memang ada musimnya untuk hama, misalnya kayak ulat. Nah itu kita melakukan penyemprotan dari keseluruhan dari si alpukat tersebut. Jadi hama tidak menyerang ke tanaman tersebut. Nah jadi untuk penghematan saja. Karena kita melakukan perawatan mingguan, perawatan bulanan, ya 2 bulan dan 3 bulan. Jadi memang kalau kayak gitu kan, kalau misalnya penyemprotannya sendiri 1 minggu 1 kali, itu kan kayaknya kan boros juga untuk terlalu banyak obat yang kita gunakan. Jadi untuk menekan dari biaya untuk penyemprotan atau pembasmi hama tersebut. Nah sahabat botanikal, untuk obat-obatnya sendiri untuk penanggulangan hama kita menggunakan Dencis, Kulakron, dan Alika. Berikut ini adalah videonya. Nah ini di depan saya ini adalah wujud dari Kulakron dan juga Dencis yang juga kita gunakan seiring dengan hamanya yang ada di lahan kita.
Jadi untuk kulakron sama dencis kita gunakan saat terdapat hama yang namanya hama ulat dan juga hama yang namanya kutu putih juga bisa sih, tapi kurang efektif juga. Nah, kenapa kita kok menggunakan beberapa obat yang berbeda? Nah, sebetulnya kalau yang dencis sama kulakron untuk belalang itu kurang mantap ya, jadi tidak mematikan. Terus untuk semut, nah, kurang semut itu kurang takut ya kalau yang namanya dencis atau kulakron. Ini hampir sama yang ini karena kita mencoba dari review obat tersebut ya, kita nge-review obat tersebut. Dan untuk takarannya sendiri, takarannya itu setengah tutup ini ya, di 1 ember, nah, 1 ember situ. Nah, ya, sedangkan kalau kita terlalu berlebih itu tidak berdampak negatif. Maksudnya 1 ember ini kita campurkan misalnya setengah lebih ya, seperti itu, setengah lebih banyak hampir full, terus tidak berdampak yang namanya mengeringkan dari si buah ataupun si bunga. Jadi kita menggunakan kulakron atau dencis saat penanganan ulat, tapi saat menggunakan alika itu saat terkena kutu putih ya. Jadi kita menggunakan alika saat terdapat kutu putih di apukat tersebut. Nah, seperti yang tadi, karena kalau dencis sama kulakron kurang mantap, jadi kita menggunakan alika. Tapi kita nggak sukanya menggunakan alika itu kenapa? Kalau misalnya terlalu banyak yang namanya takaran alika itu akan merontokkan dari si bunga ataupun si buah apukat. Nah, perlu dipergarisbawahi, kalau alika itu memang mantap ya, semut pun mati dan juga kalau belalang pun mati. Nah, terus kepik pun mati. Nah, jadi kalian kalau misalnya menggunakan itu jenis-jenis alika, kalian harus berhati-hati ya tentang takaran. Jangan seenaknya soalnya gemes sama ulat, terus gemes sama yang namanya hama, terus dilebihkan sama yang namanya takarannya. Jangan ya, jangan dilebihkan takarannya, dan sesuai takaran saja. Dan juga jangan terlalu sedikit takarannya, karena nanti kalau misalnya ulat atau si hama tersebut tidak mati karena si obat tersebut, dia bisa berevolusi dan juga bisa kebal terhadap obat tersebut. Jadi kalian harus berhati-hati. Jadi jangan terlalu sedikit tapi jangan terlalu banyak, sesuai takarannya saja gitu. Untuk alika, nah alikanya seperti ini ya, takarannya setengah tutup botol kita masukkan di di ember yang besar yang hitam tadi. Nah, cuman itu aja untuk takarannya. Dan untuk reviewnya ya udah diterangin yang tadi ya. Nah, jadi tergantung kalian sukanya yang mana. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan juga jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.